Tiket pertandingan Indonesia melawan Argentina akan segera dijual pada 6 dan 7 Juni mendatang. Mengingat lawan yang akan dijamu adalah juara dunia, tentunya antusiasme masyarakat pastinya besar. Para calo mungkin sudah berancang-ancang memanfaatkan momentum untuk meraup keuntungan. Namun para pecinta sepak bola mungkin bisa sedikit bernapas lega karena PSSI mengklaim telah menyiapkan cara untuk membuat para calo kesulitan memborong tiket dalam jumlah yang banyak. Namun pertanyaannya, mampukah PSSI memerangi praktik calo di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Abdul Haris. Selamat sore, Bung Haris. Selamat sore, Bang David. Ya, Bung, belakangan ini lagi viral ya calo tiket seperti tiket konser Coldplay kemarin. Ini banyak masyarakat yang dirugikan. Nah, ini bicara soal calo. Bagaimana sih praktik calo di dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia yang selama ini Anda ketahui? Iya, ya memang kalau percaloan ini di semua hal banyak terjadi ya. Bahkan saya melihat langsung di Piala Dunia 2022 juga ada calonya gitu. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, bahkan level Piala Dunia pun ada calonya. Dan ini memang diperlukan hal-hal khusus untuk bisa memblokade agar calo-calo ini tidak bisa melakukan kegiatannya. Dan memang kalau di PSSI kan Pak Erick Thohir kemarin sudah memberitahukan bahwa nantinya untuk menghindari calo, PSSI sudah melakukan antisipasi dengan menerapkan aturan 1 KTP hanya bisa membeli maksimal 2 tiket. Nah ini ya mudah-mudahan sih bisa ya untuk bisa mengatasi percaloan di pembelian tiket Argentina menghadapi Indonesia ini. Ya, kalau kita berkaca dari yang Coldplay saja ya, itu kan sudah caranya udah pakai online dan artinya dianggap sudah aman lah, udah pasti nggak bisa orang beli banyak gitu. Tapi kenyataannya kejadian. Nah, apakah percaloan ini pasti akan melibatkan orang dalam, khususnya di sepak bola? Iya, bisa saja ya. Ini tentu hal-hal seperti ini ya sulit sekali dihindari ya. Dan di sini yang dibutuhkan kan komitmen dan juga regulasi di PSSI-nya sendiri. Apakah komitmen dan juga peraturan di dalam tubuh PSSI-nya itu sedemikian ketat sehingga proses percaloan yang dilakukan oleh orang dalam ini bisa dihindari. Kalau tidak ya sulit dihindari ya. Memang hal-hal ini memang bisa dikatakan suatu hal yang memang biasa dalam dunia pertunjukan, dunia sepak bola, dan memang sangat-sangat sulit untuk bisa diantisipasi sebetulnya. Jadi hanya sampai di bahwa harus dari masing-masing personal gitu ya yang ingin sepak bola Indonesia maju dan nggak mau campur tangan lagi deh urusan tiket, biarin aja lepas begitu aja ya. Jadi dari hati sendiri, keinginan sendiri untuk nggak jadi calo begitu ya. Susah juga jadinya kita mau. Bahkan di Piala Dunia saja ini tiket di final saja bisa mencapai satu harga mobil ya, bisa sampai ratusan juta rupiah untuk tiket final Piala Dunia waktu itu. Saya melihat langsung bagaimana ada percaloan itu, bahkan untuk pertandingan-pertandingan misalnya di fase grup Argentina menghadapi Arab Saudi saat itu pun ada di luar stadion, bahkan ada calo juga yang jual-jual tiket itu dengan harga minimal 2 kali sampai 4 kali lipat harga asli ya. Jadi sulit ya, bahkan FIFA saja tidak bisa menghalangi. Jadi hampir pasti bahwa percaloan akan tetap ada gitu ya? Ya, kita belum tahu kedepannya seperti apa, tapi memang kalau saya pikir ya akan sulit ya untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Oke, dan memang PSSI juga berjanji akan ada satu cara atau strategi khusus nantinya. Nanti kita lihat seperti apa. Namun kita mungkin sedikit beralih ke laga itu sendiri nanti ya. Menjamu juara dunia ini kan sangat monumental atau historical gitu buat Indonesia ya. Nah, prediksi Anda seberapa besar nanti antusiasme pecinta sepak bola Indonesia ini? Sangat besar ya, karena ini yang datang adalah tim juara dunia. Bahkan saat waktu awal Menpora Zainuddin Amali mengatakan akan mengundang tim nasional Argentina untuk bisa beruji coba di Indonesia, ini hampir tidak ada orang yang percaya ya. Tapi sekarang betul-betul terjadi, Argentina datang dan mereka sedang menyandang status sebagai juara dunia
Kemudian mereka juga masih punya pemain yang sangat luar biasa ya, mega bintang mereka Lionel Messi, dan Lionel Messi pun dipastikan datang. Meskipun ada beberapa nama yang tidak datang seperti Paulo Dybala yang masih cedera, kemudian Lautaro Martinez yang sedang melakukan persiapan final Liga Champions bersama Inter Milan. Tapi tetap saja tim yang datang ini adalah tim levelnya level 1 ya, rankingnya ranking 1. Dan kita rankingnya jauh sekali 149 dunia. Dan tapi untungnya lagi kita sepak bolanya sedang meningkat nih. Kita baru saja juara SEA Games setelah menanti 32 tahun lamanya. Dan kita juga punya beberapa pemain naturalisasi baru ya, Rafael Struijk, kemudian juga Ivar Jenner, yang kemungkinan akan melakukan debutnya nanti. Kemudian juga ada Sandy Walsh yang kemudian juga dipanggil, Simpati nama juga yang itu ya. Iya, oke. Kalau Anda lihat tadi, bahkan Anda juga sampaikan bahwa akan ada Messi di situ, hampir dipastikan hadir begitu ya. Lalu ini adalah yang kelas 1 semua yang hadir. Dengan personil timnas yang ada saat ini, mampukah Garuda ini mengandaskan tim Tenggo? Ya, kalau mengandaskan sih memang ini mission impossible ya, di atas kertas ya. Tapi apapun bisa terjadi. Ini sepak bola. Dan bola bundar gitu ya. Levelnya level beda ya. Kita bisa dikatakan kalau Argentina ada di tingkat pertama, kita bisa dikatakan di 7 tingkat di bawahnya ya. Sangat jauh sekali. Tapi ya ini sepak bola, apapun bisa terjadi. Dan ya moga-moga saja kalaupun kita tidak bisa menang, kita kalah, jangan kalah sampai telak ya, seperti yang sudah-sudah kita kalah dari Belanda misalnya, atau seperti saat Argentina mengalahkan Hong Kong 7-0 di tahun 2014. Mudah-mudahan kalahnya tipis-tipis lah. Tipis, oke. Nah perkiraannya berarti skornya berapa tuh? Wah, ini agak sulit ya kalau untuk bisa memprediksi skor untuk sebuah FIFA Matchday dan lawan ranking 1, sementara kita ya anggaplah yang paling buruk-buruknya ya. Gitu, kira-kira bisa berapa itu? Ada kemungkinan nggak paling nggak Indonesia mengandangkan 1 gol? Kalau kemungkinan ada kemungkinan pasti ada. Ya mungkin kita bisa dapat 1 gol ya, sementara Argentina setidaknya bisa mencetak 3 gol lebih ya. Ini ngomongnya hati-hati banget Mas. Bung Aris, 3 gol lebih itu bisa banyak banget. Tapi kita percaya maksudnya dengan timnas yang sekarang ini ya. Kalau tadi disebutkan kan ada pemain naturalisasi juga yang baru gitu kan yang datang. Nah ini kan tentu akan memperkaya kita. Paling tidak ya kan harus ada strategi gitu yang harus disiapkan agar paling tidak dapat memuaskan fans bola, sekaligus menjadi pertandingan yang tak akan dilupakan oleh Argentina. Setuju nggak kira-kira itu, Bung Haris? Iya, harusnya begitu ya. Dan Sintayong pasti sudah mempersiapkan strategi apa yang paling cocok ya untuk bisa menghadapi Argentina ini. Dan kita juga kan ada cukup banyak ya pemain naturalisasi di sini. Ada Elkan Baggett, kemudian juga ada Simpati nama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Mark Klok juga ada di sana, Jordi Amat juga. Ya mudah-mudahan dengan pemain-pemain naturalisasi ini membuat pemain-pemain kita ini pede ya untuk menghadapi Argentina. Sekarang yang harus ada bisa mengejutkan Argentina ini poinnya, kita bisa dapatkan 9,5 poin kalau kita menang. Tambahan poinnya 9,5 poin. Kalau kita seri saja kita dapat tambahan 4,5 poin. Artinya ini cukup tinggi. Kalau kalah potongan poinnya relatif sedikit ya, hanya 0,5 saja, 0,45 saja. Kalau bisa dibilang nih nothing tulus ya sebenarnya ya. Nothing tulus, tinggal betul, kejar aja ke depan begitu, hajar aja mungkin. Betul. Dan ini yang paling penting kan buat para pemain kita bukan menang kalah, tapi bagaimana mendapatkan pengalaman berharga menghadapi tim-tim juara dunia seperti bisa menyajikan permainan yang memuaskan ini ya para fans bola. Betul. Gitu ya. Tapi yang paling penting jangan hanya sampai di Argentina saja. Mudah-mudahan tahun depan atau beberapa di FIFA Matchday berikutnya kita akan bertemu tim-tim kelas 1 juga seperti Portugal misalnya, Brazil, Italia, Jerman mungkin, sehingga mental para pemain kita ini levelnya naik setelah menghadapi tim-tim yang levelnya level A, level atas. Oke, baik. Singkat saja terakhir. Singkat saja.
kan ini Argentina lawan timnas Indonesia. Nah, apakah Anda melihat tim supporter Indonesia akan terbelah nggak nih? Karena kan banyak juga yang fansnya Messi. Akan terbelah nggak ini? Pastinya, pastinya. Dan di merchant di online kan sudah ada banyak dijual baju terbelah tuh. Sebelah sini Argentina, sebelah sini Indonesia. Jadi siapapun yang menang buat supporter bola Indonesia itu udah akan sangat membahagiakan itu gitu show. ya. Ya, oke. Baik Bung Haris, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di MNC News Now. Salam sehat selalu, Mas. Salam sehat.